Shalom Alehem, Ibu Bapak, saudari-saudara, dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bercakap-cakap di seputar pujian. Karena sejatinya ujian tak boleh menghalangi pujian. Ibu Bapak, saudari-saudara, dan adik-adik, pada tahun 1984, STT Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, yang sekarang namanya menjadi STFT Jakarta, mengadakan sayembara untuk mars dan himne STT Jakarta. Lalu kemudian dari sejumlah karya yang terkumpul terpilihlah mars karangan Romo Asutanta, judulnya Jadikan Kami Tanganmu. Lagunya kalau saya nggak salah ingat karena saya alumni STT Jakarta, lagunya begini. Jadikan kami tanganmu, pembawa firman Allah, pewarta kabar baik kepada bangsa-bangsa. Kira-kira begitu lagunya. Hanya mau mengetes ingatan saya saja. Lalu kemudian karya Jerry T. Silangit terpilih menjadi himne STT Jakarta, judulnya Dalam Amanat Tuhan. Lagunya kira-kira seperti ini. Dalam amanat Tuhan, kita satu dalam kasih-Nya, sehati sepikiran, sebarkan firman Allah Bapa. Kira-kira begitu lagunya. Jadi lagu-lagu ini sebenarnya mewarnai perjalanan tiap orang-orang yang berproses dalam pendidikan teologi untuk nantinya menjadi abdi Allah, baik di gereja maupun dalam perjalanan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Dari lagu-lagu yang terkumpul tersebut pada sayembara itu, ada satu lagu yang kemudian menjadi bagian dari nyanyian-nyanyian yang terdapat pada Kidung Jemaat. Lagu Lihatlah Sekelilingmu, karya H.A. Pandopo. Nama asli beliau itu Pak Vandop. Tapi kemudian karena ia berkutat dengan begitu banyak urusan musik gereja di Indonesia, dia memberikan sumbangsi pemikiran melalui karya-karyanya. Di tengah-tengah negeri ini dia menggunakan nama H.A. Pandopo untuk setiap syair lagu yang menjadi bagian dari karyanya. Tema Kidung Jemaat nomor 428 itu sebenarnya ditentukan oleh mahasiswa yang berkuliah pada saat itu di semester 6 di tahun 1984. Mereka menentukan tema ini berdasarkan berbagai macam pertimbangan, termasuk secara khusus bagaimana panggilan murid-murid Yesus untuk hadir, bukan hanya di dalam gereja, tapi juga di tengah-tengah dunia ini. Gereja tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi kemudian hadir di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Makanya lagu ini didasarkan pada Injil menurut Yohanes pasal 4 ayat 35. Mari kita baca bersama-sama sebelum nanti kita menyanyikan lagu ini juga bersama-sama. Ayat 35 berkata, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Matius 9 ayat 37 dan 38 berkata, ini terkait erat dengan bagaimana para pekerja-pekerja melakukan tugas tanggung jawab menuai gitu ya. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pekerja-pekerja yang mau memandang dan melihat sekeliling memang butuh butuh sebuah semangat bahkan panggilan yang terus-menerus dipahami, dihayati dan dilakukan. Karena pekerjaan untuk memandang sekeliling, melihat dunia itu butuh pengorbanan. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tidak hanya memikirkan karya layan di dalam gereja, tapi juga bagaimana para pelayan itu harus hadir di tengah-tengah dunia ini. Para pelayan itu siapa? Para pekerja itu siapa? Bait 6 dari lagu ini bicara soal hal tersebut. Kita coba nyanyikan dari bait 6 dulu ya.
Lihatlah sekelilingmu, bait 6 bicara soal apa kita pun terpilih. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu. Kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lagu ini seringkali disebut sebagai pentatonik ya, kalau bicara soal nada yang hanya 5 notasi di sana. Lalu kemudian lagu ini diakhiri ada dengan do juga dengan la. Itu dari baris-baris pertama mayor, minor sangat memperkaya nyanyian pujian ini, nada-nadanya. Jadi lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lalu kemudian diakhiri baitnya dengan apa kita pun terpilih. Jadi ini sebagai sebuah panggilan dan pengutusan ketika siapapun kita sebenarnya, ketika kita dipanggil dan dipilih untuk menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan, maka bukan hanya lihat sekeliling dalam lingkungan kita saja, tapi mari memandang ke dunia ini. Lalu kalau kita rasakan bersama, atau kita coba lihat buka kidung jemaat kita, bait 2, 3, 4, 5, 6, itu seperti sebuah bentuk tanya jawab, baris per barisnya. 2 baris awal pertanyaan, 2 baris kemudian adalah jawaban. Makanya lagu ini juga bisa dinyanyikan secara antifonal. Entah baris kanan nyanyi yang baris pertanyaan, baris kiri di gedung gereja menjawabnya kalau kita ada di gedung gereja bersama-sama, atau laki-laki yang bertanya, perempuan yang menjawab, nanti refren nyanyi sama-sama. Misalnya bait kedua, apa arti ladang-ladang, apa yang perlu dituai. Lalu kemudian dijawab, ladang itu seluruh dunia, manusia tuaiannya. Sama-sama, lihatlah sekelilingmu. Begitu indah. Dan kemudian ini menjadi bagian nyata bagaimana sang penulis baik syair dan lagu ini mau mengajak kita semua untuk kemudian menjadi orang-orang percaya yang hidup bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi bagi orang lain juga. Ladangnya sudah menguning, siap untuk dituai, tapi pekerjaannya sedikit, tuaian banyak, pekerjaannya sedikit. Karena ada begitu banyak orang yang tidak mau berlelah-lelah untuk melakukan pekerjaan mulia ini, panggilan dan pengutusan untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Bukankah seisi dunia dicemarkan oleh dosa, tapi Allah telah mengutus juru selamat untuk semua. Bait 4 katakan demikian. Ingin mengajak kita juga untuk merenungkan bahwa Tuhan baik. Tuhan juga lihat kita. Untuk kemudian Ia tebus, Ia selamatkan kita. Lalu bagaimana kita merespons karya penebusan Tuhan? Bukankah di tengah ujian-ujian kehidupan kita juga ditantang. Bagaimana kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi orang lain juga. Lalu bagaimana orang-orang yang ada di dunia ini boleh melihat karya Kristus nyata lewat pekerjaan-pekerjaan baik kita, lewat cara kita, tangan, kaki, mulut, dan seluruh tubuh kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, pekerjaan, pendidikan, pelayanan, dan segala aktivitas kita, biarlah itu kemudian menginspirasi banyak orang untuk menjadi orang-orang percaya yang tahu sungguh bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada kekuatan, karena ada jaminan keselamatan dan hidup kekal. Biarlah hari ini kita semakin sadar bahwa kita juga pekerja-pekerjanya. Lalu mari terpanggil dengan penuh sukacita dan gembira untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan memuliakan nama Tuhan lewat kesediaan untuk menuai, kesediaan untuk kemudian bekerja bersama-sama, hadir di tengah-tengah dunia ini supaya nama Kristus dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.